biasa teman-teman, saat ini saya sedang bersama seorang leader yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yaitu salah satu leader di Tasikmalaya, panggilannya SGM, si ganteng maut. Tapi kalau saya sendiri istilahin si ganteng miliarder. Nah, siapakah beliau? Dani SGM, kita lihat. Ini dahsyat. Nah, ini salah satu bukti beliau merintis bisnis eco racing akibat fokus betul-betul jalanin bisnis ini. Jalanin eco racing 65 hari ya. Betul. 65 hari bisa dapat 1 unit Mobilio Ten. Nah, hari ini kita akan interview bagaimana kisah awal beliau merintis sehingga bisa dapat Mobilio Ten. Oke teman-teman, kita akan interview seorang leader yang sangat luar biasa, Kang Dani SGM, si ganteng maut ya. Luar biasa ya. Gimana nih Kang Dani SGM, kok bisa ya 65 hari bisa tembus Mokes? Nah, cuma saya pengen tahu dulu rasanya gimana sih bos dapat Mokes? Wah, kalau berbicara rasa sampai sekarang pun saya masih berpikir ya, ini betul atau enggak ya, betul atau enggak. Karena tidak pernah terpikir sedikit pun di dalam pikiran saya memiliki kendaraan dengan begitu cepat. Terlebih lagi basic saya kemarin, saya seorang pekerja biasa yang hanya memiliki penghasilan cukup untuk makan, tidak pernah berpikir untuk memiliki kendaraan, penghasilan yang besar. Tapi berkat bisnis sinergi eco racing sampai sekarang saya masih belum bisa percaya saya telah memiliki itu. Dahsyat. Nah, yang mengenalkan bisnis eco racing siapa Pak? Kebetulan kalau berbicara cerita saya tahu eco racing, saya tahu eco racing ini sebetulnya nggak ada yang ngajak sama sekali. Nggak ada yang ngajak kan? Ya betul, nggak ada yang mengajak sama sekali. Saya teringat waktu itu ketika bulan Ramadan tahun ini, tahun 2019, tepatnya di bulan Mei, saya melihat suatu iklan di salah satu media sosial. Ada yang sering posting tentang eco racing, dan kemudian rasa penasaran pun muncul di dalam benak saya. Karena yang saya pahami, saya melihat setiap hari postingan eco racing di media sosial tersebut, sehingga saya klik, saya buka. Dan luar biasa di sana saya melihat banyak orang-orang sukses, dan kemudian saya pun tertarik untuk mengetahui itu eco racing itu bisnis seperti apa. Dan akhirnya sangat luar biasa, saya langsung cari-cari tentang eco racing. Saya lihat di Google, saya lihat di Instagram, saya di Facebook dan lain-lain, seluruh media sosial saya pun lihat tentang eco racing. Dan yang paling saya bikin menarik adalah salah satu ini di YouTube, top leader eco racing, sahabat sinergi bilioner, yang sangat-sangat membuat mata hati saya terbuka. Saya melihat postingan di YouTube beliau sedang presentasikan tentang bisnis ini. Kemudian saya tidak berpikir lama, kemudian saya kontak top leader kita ini, dan waktu itu berapa hari ya Pak ya nggak membalas ya? Iya. Lama sekali. Jadi lama balasnya ya. Ya betul. Low respon. Gitu. Saya waktu itu kontak sama top leader kita, tapi nggak ada direspon sekitar 3-4 hari. Dan saya pun sempat berpikir, wah kayaknya ini bisnis nggak jelas gitu. Karena apa, ini top leadernya aja saya kontak nggak ada balasan gitu. Sempat berpikir negatif. Tapi mungkin ini jalan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Waktu itu ketika saya berbicara, kayaknya ini nggak akan saya jalankan nih bisnis. Soalnya upline-nya itu, atau misalkan top leadernya aja nggak ada kabar ketika saya tanyakan gitu, itu bisnis seperti apa. Dan alhamdulillah top leader kita, Bapak Dani Abdul Ghani, langsung merespon. Dan akhirnya waktu itu kita malam bertemu ya Pak ya? Langsung ketemuan. Langsung tengah malam kita bertemu sampai jam 2 malam, saya masih ingat. Dijelaskan secara rinci, sedetail-detailnya. Dan saya pun memutuskan, wah ini kayaknya rezeki yang sangat besar. Dahsyat. Seperti itu. Tapi terkendala ya Pak Bos ya? Terkendala modal ya. Modalnya dari mana nih Kang Dani? Nah, kalau berbicara modal, saya suka gimana ya? Suka kasarnya, mungkin sekarang pengen ketawa dengan penghasilan kerja 4 tahun 1,5 juta setiap bulan yang saya dapatkan di pekerjaan sebelumnya. Nah, sehingga ketika dijelaskan eco racing pun saya nggak punya uang sama sekali gitu. Boro-boro uang gitu kasarnya buat makan aja. Sekarang gajian baru 3 hari 5 hari sudah habis lagi gitu. Belum lagi keperluan untuk
keluarga dan lain-lain. Akhirnya ngutang lagi. Betul, seperti itu. Karena orang kerja pasti banyak utangnya gitu. Betul ya. Iya. Nah, kemudian kalau berbicara modalnya, kemarin saya dijelaskan waktu itu tengah malam ya Pak ya. Tengah malam, Tengah jam malam. 9 kalau jam 10 ya? Ya, jadi jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Hmm. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi saya dijelaskan, sampainya alhamdulillah saya berani berkorban. Waktu itu saya memiliki handphone, salah satu handphone hasil kerja selama 4 tahun. Ya, yang namanya hidup harus diperjuangkan, karena apa? Yang saya pahami ini bisnis yang sangat luar biasa, apalagi yang top leadernya orang anak muda, peraih reward cepat juga. Kebetulan ini Pak Dani dulu pernah menjalankan bisnis seperti ini dengan saya sebelumnya. Jadi saya tahu beliau seperti apa. Ya, akhirnya saya segera mungkin saya putuskan untuk menjual handphone saya dan bergabung di bisnis Sinergi Eco Racing. Seperti itu. Tapi sebelumnya memang kita nggak saling kenal ya. Cuma saya sendiri yang tahu ini leader luar biasa di bisnis sebelumnya gitu. Saya masih biasa gitu. Intinya beliau nggak kenal saya, tapi kok perasaan nggak asing ini wajah gitu. Betul. Akhirnya di kontak, ya alhamdulillah ketemuan jam 10 malam, ngobrol-ngobrol sampai jam 2 malam, hingga akhirnya tertarik. Tapi saya cari modal dulu. Dan berapa hari ya bos? Sekitar 2 hari lah ya. 2 hari 3 hari ya. 2 hari 3 hari. Misalnya join, ternyata modalnya jual handphone. Nah, terus kemudian istilahnya proses menjalankan bisnis ini gimana kalau nggak ada handphone bos? Atau emang handphonenya ada 2? Nah, kalau berbicara handphone, waktu itu saya hampir 4 hari nggak pegang handphone selama saya pakai modal di bisnis Eco Racing. Tapi alhamdulillah gara-gara saya mau berkorban di awal, karena yang namanya kesuksesan berbanding lurus dengan pengorbanan yang kita lakukan. Karena ketika saya menjual handphone pun soalnya sudah nggak ada pilihan. Saya pengen merubah hidup, tapi kalau misalkan dengan bekerja itu nggak mungkin saya bisa. Karena ijazah saya SMA gitu, paling mentok digaji 2 juta sampai 3 juta setiap bulan. Sementara keperluan, wah luar biasa zaman sekarang, uang 3 juta cukup untuk apa? Betul. Seperti itu. Kalau buat rokok aja berapa ya? Wah, itu pusing. Belum lagi jalan-jalan dan lain-lain ya. Betul. Karena yang namanya hidup kan harus dinikmati ya Pak ya. Betul, harus dinikmati. Nggak bisa kita cuman untuk kerja, untuk makan doang gitu. Ya istilahnya nggak bisa hanya cukup istilahnya apa ya, kerja hanya sekedar bekerja. Karena kerapun ya bekerja juga gitu, betul nggak? Kalau kasarnya gitu ya Pak ya. Nah kasarnya kayak gitulah. Istilahnya hidup jangan cuma hidup, karena istilahnya ayam juga hidup gitu. Betul. Tapi kita harus hidup yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar dahsyat. Ya, siap. Nah, oke, kita pengen tahu nih Pak, pasti yang nonton juga penasaran proses perjuangan Pak Dani SGM dari awal istilahnya bergabung kan tadi dengan modal jual handphone. Betul. Terus kemudian 4 hari nggak pegang handphone, terus kemudian proses merintis hingga akhirnya perubahan hidup betul-betul itu bisa terjadi gitu. Kalau misalkan diibaratkan pengen punya mobil itu kalau di luar ya, kalau misalkan kita kerja mungkin perlu waktu bukan setahun 2 tahun gitu. Dan itu juga kadang-kadang kita susah untuk beli cash. Kadang-kadang kebanyakan kredit. Betul bos. Nah ini dalam waktu singkat 65 hari dari modal handphone jadinya bisa jadi mobilier 65 hari kan secara logika jauh gitu. Nah pasti banyak yang penasaran Pak, istilahnya kisah Bapak perjuangannya seperti apa hingga akhirnya bisa dapat mobilio cash. Kalau berbicara kisah ya Pak ya. Berbicara kisah perjuangan sangat luar biasa. Ketika saya paham akan peluang Eco Racing ini adalah pelipat gandaan penghasilan, artinya hubungannya kalau misalkan orang bisnis itu kali Pak. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya kali lipatnya gitu. Bukan tambah ya. Betul, seperti itu. Makanya saya paham akan peluang bisnis ini. Dan ketika saya bergabung pun saya langsung gaspol. Saya nggak santai-santai. Saya punya anak, saya istri, ada, kebetulan kita tinggal bersama. Dan ketika saya join Eco Racing, saya langsung pulangkan istri saya ke orang tuanya. Ke mertua, betul. Saya pulangkan ke mertua saya. Jadi nggak beda jauh ceritanya ini. Nah, betul ya, sama Bos ya. Saya langsung kasihkan anak istri saya ke mertua saya titipkan terlebih dahulu. Saya bilang, saya akan jemput 3 bulan ke depan dengan mobilio. Itu yang saya sampaikan. Saya berikan keyakinan kepada keluarga, semua orang tua, mertua, saudara, apalagi kepada istri.
ketika saya berbicara saya akan kerjakan serius Eko Racing habis-habisan, saya pulangkan istri saya ke orang tuanya, saya bilang 3 bulan saya akan jemput pakai Mobilio. Tapi sangat luar biasa perjuangannya pun. Ketika saya merintis ya, saya kerja jam 7 pagi, berangkat kerja, pulang jam 3 sore. Dari jam 3 sore saya beres prospek. Sekitar jam 10 saya selalu hadir bertemu dengan upline saya, datang ke Singaparna dari Jam Tasik 10 Kota. malam ya? Jam 10 malam. Jadi nggak ada alasan capek. Nggak ada, betul ya. Habis prospek saya temui upline saya. Beres prospek sekitar jam 2 pagi apa ya? Jam 2 pagi, jam 3 pagi saya pulang. Dilanjut dengan sahur waktu itu karena bulan Ramadan. Lanjut sahur, kadang-kadang ikut nebeng sahur di rumah beliau. Dahsyat. Gitu. Ikut sahur di sana juga sampai pagi-pagi, kasarnya tidur 2 jam, jam 6 bangun lagi, berangkat kerja lagi jam 7, pulang jam 3, kemudian lakukan hal yang sama seperti itu secara konsisten. Kalau berbicara capek, wah capek sekali. Tapi yang sangat luar biasa, capek pun dibayar mahal. Dahsyat. Jadi istilahnya capeknya jauh lebih besar impiannya daripada capek. Betul, gitu. betul. Karena impiannya kalau misalkan pengen mobil itu bicara tahunan, ini cuma bicara bulanan gitu. Iya, betul, Pak. Nah, cuma capek di awal tapi kesananya nikmat. Nah, Gitu. luar biasa. Dahsyat. Terus gimana, Pak? Karena kebanyakan orang gini, Pak, kerja puluhan tahun pun nggak bisa kebeli-beli mobil. Banyak. Karena apa? Untuk sekarang yang punya penghasilan 2 juta sebulan aja, itu sulit untuk memiliki kendaraan. Asli, itu sulit. Itu yang saya rasakan. Untuk nyicil motor aja bingung bagaimana, apalagi mau berpikir punya mobil dan lain-lain gitu. Tapi yang ada di dalam pikiran saya, hidup hanya satu kali gitu. Hidup orang tua hanya satu kali. Hidup kita hanya satu kali. Masa hidup satu kali kita nggak nikmatin? Masa kita hanya untuk makan dan bertahan hidup? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Kenapa saya mau kerjakan serius bisnis ini? Karena kebahagiaan orang-orang tersayang saya lebih berharga dari apapun gitu. Dahsyat. Banyak motivasi yang kita dapatkan ya. Ini sosok leader Dani wajar kalau misalkan 65 hari bisa dapat mokes karena memang ilmunya mantap gitu. Bahkan saya pribadi banyak belajar juga sama beliau gitu. Apa istilahnya, Kang Dani, Pak Dani ya, istilahnya ketika proses merintis yang benar-benar paling pahit lah, paling pahit sampai istilahnya ya kalau misalkan bicara don mah nggak kok kayak gimana gitu, tapi kembali lagi semangat, pasti ngalamin kayak gitu. Nah kira-kira apa nih yang bisa diseringkan? Yang lain? Di dalam menjalankan bisnis Eko Racing, hal yang paling membuat saya malas mengerjakan bisnis ini ketika kita menawarkan orang itu nggak join. Itu nggak join. Apalagi kasarnya kita dalam berproses, kepikiran keluarga, jauh dengan anak, jauh dengan istri, nggak pulang-pulang, itu kan beban. Beban iya betul, beban di hati juga. Kasarnya orang lain bercengkrama dengan keluarga. Tapi di sini saya masih di jalan, masih di luar, masih prospek orang dan lain-lain. Meskipun setiap hari nggak ada orang yang saya jelaskan langsung join juga gitu. Artinya banyak hambatan juga, banyak rintangan juga. Tidak semulus apa yang dibayangkan. Tapi yang ada di dalam pikiran saya, ketika kita berjualan, pasti ada yang beli gitu. Meskipun nggak semuanya, tapi pasti bakal ada yang beli. Ketika saya memikirkan kesulitan dan lain-lain, saya terpikir kembali, oh kayaknya kebahagiaan orang tua saya lebih penting dari rasa capek saya. Kebahagiaan anak istri saya lebih penting daripada rasa capek saya, dari rasa malas saya. Itu yang saya selalu tanamkan. Memang untuk mendapatkan kesenangan itu perlu perjuangan, perlu proses. Karena istilahnya nggak mungkin ada sebuah kesenangan tanpa penderitaan dulu. Orang terbentuk itu bukan karena istilahnya dia lembek, tapi terbentuk itu karena istilahnya dia benar-benar kuat. Diibaratkan istilahnya apa ya, baja lah. Nah, baja semakin dipukul semakin jadilah ya. Kalau misalkan kaca kan semakin dipukul semakin pecah gitu. Jadi istilahnya mentalnya benar-benar mentalnya udah kuat. Nah, kalau bicara perjuangan, saya pribadi hampir sama dengan Kang Dani. Jadi Kang Dani benar-benar kayak ngikutin nih, ngikutin duplikasi apa ya? Duplikasi perjuangan. Tapi memang seperti itu gitu. Istilahnya kalau misalkan lihat orang lain, istilahnya orang lain ya yang udah menikah, punya anak gitu, anak masih kecil berapa bulan, Pak? 9 bulan. Baru 9 bulan, istilahnya sering ditinggal-tinggal. Karena apa? Karena istilahnya fokus untuk masa depan.
itu nggak gampang gitu, nggak mudah, dan pasti teman-teman juga merasakan ya, istilahnya yang udah pernah bergabung, yang istilahnya lagi jalanin proses, mungkin merasakan juga gitu, istilahnya istri banyak bawel. Betul. Ya, ngerasain juga ya Pak. Bawel sekali. Bawel, terus kemudian sampai nangis-nangis nggak pulang kan, dan lain sebagainya. Tapi setelah dapat Mobilio, gimana? Biasa. Itu ketika dapat kepedihan 2 bulan yang lalu itu hilang semua. Yang asalnya istri pun nggak bisa diajak kemana-mana, anak nggak bisa diajak kemana-mana karena anak saya alergi udara dingin, jadi nggak bisa naik motor. Kalau misalkan naik motor itu langsung sakit. Itulah yang menjadi motivasi untuk saya, bagaimana caranya saya harus habis-habisan di bisnis ini, walaupun saya keluar keringat darah sekalipun, tapi untuk keluarga saya dalam waktu 2 bulan alhamdulillah bisa ajak istri jalan-jalan, anak main-main, pakai mobil kan enak, gak masuk angin gitu. Coba kalau misalkan saya banyak mengeluh, nggak mau berjuang habis-habisan, mungkin sampai sekarang saya nggak bisa ajak jalan-jalan anak sama istri saya. Seperti itu. Nah ini mudah-mudahan apa istilahnya, histori perjalanan sukses Kang Dani, akhirnya bisa dapat Mobilio. Mungkin next kita bikin video lagi setelah dapat Pajero, bagaimana. Amin, insyaallah. Nah intinya ini mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semua. Jadi ada gambaran bahwa memang untuk sukses itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak pernah sukses. Itu pasti. Untuk dapat Mobilio itu memang agak lumayan gitu. Misalnya penolakannya perlu berapa ratus orang, gue tahu nggak? Ratus orang. Dihina, dicaci, dimaki. Dibilang tukang tipu, bos. Bahkan dibilang tukang keperbarus. Luar biasa. Dibilang tukang tipu, dibilang nggak tahu waktu dan lain-lain. Dibilang cinta dunia dan lain sebagainya. Tapi ketika istilahnya apa ya? Mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan, istilahnya ketika istilahnya anak kita sakit gara-gara naik motor mungkin kedinginan gitu, atau misalkan istri dibawa naik motor kehujanan, kan kayaknya gimana gitu. Mereka kan nggak merasakan. Tapi setelah kita dapat Mobilio, kan yang dapat Mobilio kita, mereka cuma penonton. Betul nggak? Ketika dapat Mobilio terus kemudian nggak kehujanan, lebih mantap. Apalagi kalau Pajero, bos. Siap. Kalau Mobilio jalan jelek kayak gimana ya? Kalau Pajero nggak kerasa ya, bos ya. Iya, jalan istilahnya yang banyak batu pun yang apa ya, kayak di jalan tol gitu, masih enak. Terus empuk juga. Aduh, luar biasa. Karena mungkin orang di luaran sana yang punya Pajero itu yang punya penghasilan anak bos mungkin ya, yang punya pabrik-pabrik dan lain-lain gitu. Nah ini punya Pajero dari modal 1,5 juta kan. Wah, masa nggak mau perjuangkan, keterlaluan itu kalau nggak mau perjuangkan bisnis ini. Nah motivasi sedikit Pak Bos, untuk mereka yang saat ini mungkin sering mengeluh, untuk mereka yang saat ini mungkin lagi berproses, istilahnya dibawalin istri lah, nggak diizinin istri lah gitu kan, istilahnya mau berangkat ke sana kemari bilangnya, wah anak saya lagi ini, istri saya nggak mengizinkan dan lain sebagainya. Mungkin motivasi dengan istilahnya pengalaman Kang Dani sendiri bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah bergabung di bisnis Eko Racing, jangan pernah terbesit di dalam alam pikiran Anda ingin rehat sejenak atau mengeluh dan lain-lain. Karena apa? Rasa capek, rasa malas, rasa bosan itu udah pasti menghampiri diri Anda. Tapi yang harus Anda pahami adalah lihat lagi. Jadikan motivasi umur orang tua Anda, umur istri Anda, anak Anda, dan lain-lain. Itulah yang jadi motivasi. Ketika kita banyak mengeluh, kita ingat lagi, wah masih banyak orang yang harus saya bahagiakan. Ketika saya hadir rasa malas, ingat lagi, wah impian saya terlalu besar daripada rasa malas saya. Masih banyak orang yang ingin saya bahagiakan. Masih banyak orang yang menunggu kesuksesan. Karena apa? Kesuksesan seorang anak itu berbarengan dengan umur orang tua. Jangan sampai Anda sukses, orang tua Anda udah nggak ada. Itu sangat menyakitkan. Kerja di desa ya, sebagai perangkat desa 4 tahun. 4 tahun bekerja, namun belum bisa merubah kehidupan menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi setelah paham bisnis ini, lakukan bisnis ini dengan konsisten, serius, keringat-keringatnya, capek-capeknya di 2 bulan pertama, 65 hari, hingga akhirnya bisa dapat Mobilio Cash. Nah untuk itu, jika Kang Dani aja bisa, saya yakin Anda pun yang melihat video ini pasti bisa.
Pasti bisa. No alasan, karena untuk sukses itu nggak ada alasan. Yang ada apa? Anda cari solusi bagaimana supaya apa yang diraih oleh Kang Dani SGM bisa Anda raih juga. Oke, sampai jumpa di puncak sukses. Saya Dani Abdul Ghani. Saya SGM. Sinergi, go sukses, go